Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya kita belajar bersama lagi. Kita sama-sama membuka pikiran dan membuka hati lagi. Kita bersilaturahim lagi. Silah itu artinya jalan dan rahim itu adalah mempersatukan hati dalam welas asih. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening sejenak untuk mendoakan yang terbaik dan selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Kita hening sejenak, santai dan rileks. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Turnuhun, terima kasih Ibu dan Bapak. Baik, Ibu dan Bapak, kita hari ini masuk ke progresif pembelajaran berikutnya. Jadi kemarin kita udah bicara ke psikiatri gitu ya. Kemarin kita udah bicara banyak lebar tentang anthropogenesis gitu. Dan mungkin hari ini kita agak back to basic, boleh Ibu Bapak? Ke pelajaran TK lagi boleh nggak? Ke pelajaran basic banget gitu, karena kan Ibu Bapak di Rumah Putih itu udah di langit nih ya gitu kira-kira. Nah kadang-kadang kalau di langit mulu lupa ke bumi gitu Ibu Bapak. Jadi kita sekarang hari ini agak sedikit membumi gitu kira-kira. Boleh Bu Pak? Oke, sip. Kita hari ini santai aja, relax, nggak usah berat-berat banget gitu ya. Dan yang paling pasti kita enjoy dan kita nikmati flow-nya. Dan seperti biasa nanti kita akan perbanyak dengan dialog dan diskusi gitu. Baik. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, pernah dengar kata-kata Asmaul Husna nggak? Pernah dengar? Nah, pernah dengar nggak? Kalau orang menghafal Asmaul Husna, itu nanti dikasih surga gitu. Pernah dengar nggak? Seperti biasa, basic dari semua konteks itu, selalu dikaitkan dengan hafal gitu. Dan itu nggak apa-apa sih. Karena Ibu Bapak kalau dalam taksonomi Bloom, level hafal tuh level basic banget gitu. Jadi kalau ada hafal, menghafal aja gitu. Ini omongannya udah kayak ya, kemarin dosen saya tuh ngomong gini, banyak banget nih lulusan-lulusan university lah, mau S1, S2, S3, tapi quality-nya tetap aja di lower order of thinking gitu. Nya adalah hafal lagi. Dan yang menarik adalah pendidikan agama di kita, dari kecil saya pribadi nih ya yang mengalami, itu ujiannya tuh hafalan nama-nama ini, hafalan ini, itu, gitu nggak kira-kira? Jadi lulus sekolah kita hafal, tapi esensinya nggak ngerti gitu kira-kira. Nah jadi mudah-mudahan si sistem pendidikan kita ini agak sedikit naik dari lower menuju kepada higher gitu. Karena nanti puncak di higher itu adalah creating something. Creating ini kalau dalam bahasa Quran disebut khalifah gitu. Oke ya. Oke. Kita hari ini pengantar dulu ya. Jadi mungkin kalau nanti bahasa besarnya
pengantar tauhid 1 gitu. Kita akan bicara serial tauhid, serial Asmaul Husna, serial esensial dari basic line dari semua konteks Islam itu. Kalau di tradisi Islam itu adalah pentauhidan gitu kira-kira. Oke, Bu, Pak. Pelan-pelan ya. Asmaul Husna ini sering disebut dengan nama-nama yang baik. Betul, Bu? Betul? Oke. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks nama, kira-kira kalau orang memiliki nama, nama itu menggambarkan sesuatu nggak? Hah? Nama itu menggambarkan sesuatu nggak? Ya, penggambarannya apa? Contoh. Hitler. Ada memori nggak? Ada. Berarti nama akan menunjukkan sesuatu nggak kira-kira? Iya dong. Maka, hari ini kenapa Tuhan itu namanya Allah gitu. Allah itu kan kalau dalam bahasa Inggris, al itu the, dari kata al-ilah. Jadi ada the, ilah itu God. Jadi Allah itu adalah the God gitu. Jadi the supreme lah gitu kira-kira. Anyway, ngomong-ngomong Allah nama bukan, Bu, Pak? Hah? Nama. Tetapi konteks kalau Allah cuma nama, N-A-M-A, alif lam lam ha, ada meaning nggak kira-kira? Sekarang saya tanya, menyembah Allah, berarti menyembah apa? Masa menyembah nama? Hah? Iya dong. Berarti kalau kita pasti ada sesuatu yang berkaitan nggak kira-kira? Iya, makanya selain nama kalau dalam tradisi tasawuf itu masuk lebih dalam, itu disebut dengan yang namanya sifat. Jadi nama melekat kepada sifat. Dan ketika nama melekat kepada sifat, itu nanti akan ada yang namanya af'al. Af'al itu adalah pekerjaannya. Apa sih konteks pekerjaannya itu seperti apa? Seperti ketika pohon tumbuh, itu adalah af'alnya Allah gitu kira-kira. Seperti ketika bayi bisa tumbuh, itu adalah af'alnya Allah gitu. Jadi maksud saya Ibu Bapak, kalau kita dengar nama-nama Allah, itu bukan hanya nama Rahman, Rahim, Qoyu, Sobur, itu bukan kata-katanya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka yang terakhir itu, konteksnya Allah itu disebut sebagai konteks yang namanya zat gitu. Zat itu the essentialnya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, ada hanya sekedar nama, tahu sifat, tahu pekerjaan, zatnya kita pemahami gitu. Sekarang saya tanya Ibu Bapak, maaf nih. Punten ya, ini supaya mudah nih. Ada nggak di sekeliling kita yang bukan pekerjaannya Allah? Hah? Pohon tumbuh, Ibu Bapak makan. Waktu kita makan, selepas kita makan makanan, Ibu Bapak mikirin proses mekanisme makanan ke dalam nggak kira-kira? Enggak. So, kalau Allah gini, Abu, ini saya kasih tubuh, urus ususnya sendiri, jantungnya sendiri, peristaltiknya sendiri. Pusing nggak, Bu, Pak? Pusing. Berarti begitu kita makan, af'al Allah ada terjadi dalam diri kita nggak kira-kira? Berapa persen yang menyadari ketika kita... Enggak sih kayaknya ya. Ibu Bapak ngelihat bunga, ya Allah. Makanya Ibu Bapak punten ya. Punten bisa saya selalu ulang-ulang gini. Rata-rata Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu ngomong rata-rata latah, Bu, Pak. Betul nggak? Tapi begitu Ibu Bapak ngelihat kan ini ya, begitu melihat seperti apa subhanallahnya gitu. Betul nggak? Sehingga balik lagi tadi ke lower order of thinking itu hanya kalimat yang dihafal. Pokoknya kalau lihat pemandangan indah, subhanallah. Kalau ada orang meninggal, innalillahi. Betul, Bu, Pak? Kalau anak pengen cakep, baca surat, ih apal bagus. Ini yang jawab pasti anaknya cakep-cakep ya. Kalau anak pengen cantik, baca apa? Nah itu doang yang ditahu, lower order of thinking banget gitu. Ibu Bapak saya ingat banget dulu, ada teman saya, anaknya ya saudara lah ya, lagi kandungan, anaknya di USG apa perempuan, baca Maryam yang banyak katanya. Ya waktu itu dibaca bagus-bagus aja sih gitu ya.
Tapi David Beckham ibunya kayaknya nggak baca surat Yusuf deh. Ya. Tom Cruise juga enggak sih kayaknya gitu ya. Jangan-jangan kebalikan ya, jangan-jangan. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Dah, pelan-pelan ya Ibu Bapak ya, pelan-pelan nih. Pelan-pelan nih. Duh, excited banget ngejelasin ini. Tuh soalnya ini tuh susah banget tapi lagi mencoba untuk dimudahkan gitu Ibu Bapak ya. Nih, pertanyaan saya. Ibu Bapak pernah kebayang nggak sih kenapa kita harus eksis di sini? Why we exist? Ya kan kita lahir kan? Makanya kan kalau di surat 3 ayat 190, ayat saya tulis di sini ya. 3, 190, 191 ada kata-kata gini. Hadza batilan, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Betul Bu Pak? Berarti eksistensial kita ini semua dalam planningnya Allah nggak kira-kira? Oke. Nah kan orang itu selalu berevolusi untuk mencari tahu lagi, dan pembelajaran seumur hidup ini kita nggak bisa tolak Bu Pak. Jadi kalau ada meme gitu ya, ada baju di belakang bagus Bu tulisannya, hidup jalanin aja, kenapa? Udah terlanjur hidup sih gitu kira-kira, nanggung ya, udah terlanjur, udah jalanin aja gitu. Karena diandu nggak bisa, betul nggak Bu Pak? Cuti hidup 2 hari nggak bisa, sok mau gimana? Sip ya. Nah, tapi kalau kita basic desainnya paham tentang ini, apalagi kalau kita bicara dalam konteks di tradisi Islam selalu bilang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, jadi akan keluar bahasa what is Allah? Kenapa Allah? Kenapa Allah itu sekali lagi ya, al-ilah, the God. Oke. Contoh, Ibu Bapak punten-punten ya, mohon maaf. Allah terbatas atau tidak terbatas? Berarti Asmaul Husna terbatas atau tidak terbatas? Sekarang yang kita ketahui ada berapa? Mungkin nggak ada 99? Lebih lah. 99 itu mungkin teaser-teasernya aja. Satunya itu. Kalau di tasbih yang pendulnya satu tuh gitu. Sekarang gini Bu, Pak, ya pelan-pelan nih. Kita mulai dari awal dulu konteks untuk kita, setidaknya Ibu Bapak, saya garis bawahi ya, ini salah satu mindset untuk kita memahami. Salah satu, bukan semuanya, bukan. Sip ya, makanya saya selalu bilang ulang-ulang Ibu Bapak, kita ini adalah pengumpul puzzle, di mana setiap puzzle dirangkai akan jadi sesuatu yang lebih besar. Makanya kalau bisa kita jangan terlalu sensitif sama knowledge yang kita anggap gampang salah, padahal kitanya belum ngerti gitu kira-kira. Makanya kita akan expanding gitu. Oke. Kalau ngomongin konteks yang namanya zat, Ibu Bapak pernah nggak dengar tentang penciptaan di awal diciptakan atau yang disebut hadirnya Adam? Begitu kira-kira? Oke? Oke. Jadi saya mau bicara dulu. Di surat 57 ayat 4, 3 dan 4, dialah yang awal dan dialah yang akhir, dialah yang zohir dan dialah yang batin. Semua itu konteksnya berasal dari dia. Oke. Saya bilang dulu aja ya, pakai namanya dulu nih, alif lam lam ha, Allah, the God. Dibilang bahwa aku akan menciptakan Adam, betul Bu Pak? Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau the God ini dalam konteks yang namanya zat, di surat 24 ayat 35 dibilang, I am the light. Aku adalah cahaya. Cahaya di atas cahaya. Jadi ini untuk memudahkan kita dulu secara nalar. Jadi kalau nalarnya oke, nanti konektivitas subjektif terhubungnya lebih asik gitu Bu Pak. Sip ya. Karena kalau connect nggak ada nalar, agak halu nanti sedikit gitu kira-kira. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ada orang lewat nalar nyampe, lewat halu nyampe gitu Ibu Bapak. Ibu Bapak ngomong-ngomong ya, kalau menuju Tuhan, Allah sumber dari semua perjalanan nggak kira-kira? Ya? Jadi dari arah manapun ujungnya ke Allah nggak? Benar ke Allah nggak? Salah ke Allah nggak? Jadi benar salah nggak penting. Karena mau benar ujungnya Allah, mau salah ujungnya, makanya udah aja gitu. Kenapa? Karena dua-duanya ini nanti dialektika dari the God itu sendiri.
Makanya di Quran nggak ada kata-kata berlomba-lombalah dalam kebenaran. Sok ibu bapak nggak ada itu. Betul? Yang disuruh lomba disuruh apa? Ngomong-ngomong lomba juga sebenarnya kurang tepat sih. Fastabikul khairat itu bukan disuruh lomba. Kita tuh bukan mau kompetisi hidup ini, bukan bu pak. Tetapi fastabikul khairat kalau mau agak lebih dalam dimaknai adalah bergenggaman tangan lah, gimana ya bahasanya? Berkolaborasi lah untuk berbuat kebaikan. Kita bukan disuruh kompetisi, bukan. Jelas ya? Oke ibu bapak ini. Oke sih. Ini belum mulai bu, pak. Udah jangan bingung dulu. Belum mulai. Tenang. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang arketipe nabi dan rasul. Oke? Jadi kita sebut the God, al-ilah, ini adalah the supreme energy, maha energi. Maha energinya nih. Jadi kalau bahasannya ini adalah the source of the source of the source gitu kira-kira. Oke? Nah, si kemaha energian ini di dalamnya karena dia memiliki sifat af'al dan segala sesuatunya, maka sang maha energi ini memiliki satu konteks yang namanya kecerdasan tanpa batas. Makanya dia maha mengetahui. Berarti kalau maha mengetahui, maha ilmu nggak kira-kira? Ya oke. Jadi satu adalah energi, ini adalah kecerdasan. Sekarang pertanyaannya gini ibu bapak. Kalau God ini adalah maha mendengar, perlu ada pembuktian yang mendengarkan nggak kira-kira? Hah? Iya dong. Kalau katakanlah ini adalah konsep bahwa kecerdasan maha mendengar, perlu ada barangnya nggak kira-kira? Nah gitu. Wujudnya nggak? Nah gitu. Maka dari semua konteks ini, dalam tanda petik kalau saya mudahkan, semua kehadiran kita hanya untuk, ini perspektif satu ya, nanti kita 2, 3, 4 dan seterusnya, ini satu dulu hari ini. Semua kehadiran kita dalam perspektif ini, hanya satu bu pak, untuk membuktikan pengalaman the God itu sendiri. Karena kalau kita tidak eksis, maha mendengar hanya menjadi sebuah konsep. Berarti kalau kita tahu ada maha mendengar, harus ada barangnya nggak yang mendengarkan? Harus ada barangnya nggak yang melihat? Harus ada barangnya nggak yang bertumbuh? Sehingga apa? Muncullah eksistensial gitu. Sampai sini oke? Oke? Berarti, gini ibu bapak gini. Ini yang gampang aja dulu ya. Beli, ibu bapak tuh pengumpul resep misalnya. Buku resep ada 50 gitu. Tapi nggak pernah masak. Kalau buku resepnya banyak, tapi nggak bisa masak, berhak nggak orang ini dijuluki sebagai the best chef? Kenapa? Lah nggak ada karyanya. Betul nggak? Jadi kalau di resep ada soto di dalamnya ada lobak, ada apalah. Ini perlu dimawujudkan jadi semangkuk soto nggak kira-kira? Gitu, sip. Sampai sini oke? Sekarang saya nanya, ada sotonya dulu, ada namanya dulu? Masa ada namanya dulu? Oke ya, soto yang gimana? Belum tahu, belum ketahuan lah, nanti cari-cari. Masa gitu atuh ibu bapak? Ada bendanya dulu atau ada namanya dulu? Jadi nama mau belakangan. Bener nggak ini? Oke. Dari dulu ibu bapak ada kerupuk aci lah, ada kerupuk apalah, sampai ada ini apa? Kerupuk melarat, sampai ada namanya kerupuk melarat coba kira-kira. Betul ya? Berarti saya mau nanya, nama ini ekspresi dari resep, bahan baku, proses, semua. Jadi satu kesatuan nggak? Dikasih nama. Oke bu, pak. Jadi kalau menghafal nama,
Bukan ini yang penting, karena ini adalah hasil desain dari semua. Kita ngerti proses dari A sampai Z-nya, sampai jadi semangkuk soto gitu. Oke? Oke nggak ini? Nah, saya mau nanya lagi. Ilmu soto udah ada nggak dari pusat? Kan maha kecerdasan ini. Ada. Betul? Tapi udah bisa disebut soto belum? Karena belum ada ibu-ibu yang menciptakan soto. Paham Bu, Pak? Oke? Itulah nanti yang disebut semuanya udah ada di Lauhil Mahfuz. Knowledge-nya udah ada. Kita dihadirkan untuk mengalami pengalaman Tuhan. Sok, siapa yang mau bikin soto? Geng soto. Sok, siapa yang mau bikin lotek? Lotek lagi ya. Ya lotek lah ya, orang Bandung mah ngomongnya. Apa ya? Gado-gado. Gado-gado. Oke Ibu Bapak. Berarti pengetahuan, jadi ngomongin makanan ya nggak apa-apa lah ya. Jadi pengetahuan soto, gado-gado, empal gentong, apa semua. Sebelum ini konsepnya udah ada belum? Perlu dijadiin nggak? Nah, adalah tukang soto. Oke nggak ini? Berarti tukang soto khalifahnya di urusan persotoan nggak kira-kira? Gitu sih, Mal. Aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Kenapa? Gudang knowledge-nya, database-nya udah ada. Sok, siapa yang mau menjadi khalifahku untuk creating ini, knowledge ini semua gitu. Oke Bu, Pak. Sip ya. Ini mungkin menenangkan jawaban kita supaya kalau lagi bete tenang Ibu Bapak. Satu aja, saat kita bete ingat satu, aku lagi disuruh mengalami ini. Karena ini udah ada nih untuk aku alami. Duh, merinding nih ngomongnya. Oke nggak Ibu Bapak ini? Nah, sekarang saya tanya. Ada nggak yang bukan nama-nama Tuhan di sini semua? Gak ada. Maka kemana saja kamu menghadap, kamu hanya melihat Dia. 115 Al-Baqarah. Paham Ibu Bapak? Oke? At least kita mulai menyadari, ya Allah. Jadi gini Ibu Bapak ya, Ibu Bapak pun. Begitu ada, ya Allah, itu tuh rasa betapa beruntungnya aku hadir di sini untuk mengalami pengalaman-pengalaman ini, karena yang ngantri mau hadir di sini nggak terbatas Bu, Pak. Contoh. Kalau dulu di zamannya Indonesian Idol, yang ikut audisi 1.000 orang misalnya Bu, Pak. Yang naik ke panggung Idol cuman berapa? 10. Yang 10 ini kira-kira beruntung nggak? Beruntung. Karena yang ngantrinya banyak. Betul Bu, Pak? Berarti kita ini, dari semua yang nggak jadi-jadi ini nih, dijadikan ini, karena hanya dalam wujud manusialah pengalaman 100% Tuhan bisa dialami. Karena kompatibel gitu kira-kira. Nah itu baru bisa ngerti, subhanallah. Iya ya. Ini tuh ngerti. Bahwa nanti belakangan punya nama. Kan nama terakhir, betul gak Bu, Pak? Iya. Meskipun sekarang udah USG nyari nama sih di internet, ChatGPT. Nah, nama yang terbaik buat, ya gak apa-apa juga sih. Tapi sesuatu proses bayi datang yang baru dikasih nama, ininya nih. Ibu Bapak untuk bikin satu bayi, kosnya gede gak? RAB bikin bayi, gede gak? Berapa? M atau T? M atau T? T atau lebih tinggi lagi? So, kita renungin. Kita renungin ya. Nanti kita akan ngerti kenapa Ar-Rahman mengulang-ulang, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Nanti ngerti. Yo, bayi lahir harus ada sperma gak? Sperma mahal gak Bu, Pak? Mahal Bu. Kebayang gak? Sperma harus ada protein gak?
Protein perlu ada hewan nggak? Hewan perlu ada tanah nggak? Tanah perlu ada matahari nggak? Matahari perlu ada semua tata surya nggak? Udah nggak usah jauh-jauh. Bikin matahari berapa kosnya? Lah betul nggak Bu Pak? Iya. Berarti untuk jadi secara, nanti kita ngerti di sini ya. Untuk bikin si aku 4 ini nih, tubuh fisik ini nih, itu Allah perlu, ini kalau pakai bahasa konvensional ya, Allah perlu dulu bikin Big Bang, Big Bang ada semesta, semesta ada bumi, bumi ada matahari, matahari ada bumi, semua tata surya bla 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 bla, jadi ada tanah, tanah jadi flora, flora fauna, fauna jadi kita. Prosesnya kita bikin aku 4 13,8 miliar tahun, kurang 300.000. Betul nggak Bu Pak? Jadi ini ekspensif nggak? Iya. Nah di situ dikatakan, udah aku tiupkan, udah aku kasih sistem 32 ayat 9 ya. Baru. 32 ayat 9. Udah aku siapkan, udah aku semuanya. Kalimat terakhir di Quran apa coba Bu Pak? Sedikit sekali dari kamu yang bersyukur. Paham Bu Pak? Precious nggak ini Bu Pak? Coba kebayang nggak Bu Pak? Yang kemarin kita bahas sama Dokter Rama. Ketika orang nggak ngerti ini precious, pengen cepetan habis selesai aja deh gitu. Kenapa? Karena orang lupa ada hidup dan ada situasi hidup. Yang berubah hidupnya atau situasi hidupnya? Situasi. Always the situation. Kenapa? Sang hidup dari awal sampai akhir nggak berubah, Bu Pak. Kita mah hidup. Yang berubah situasi. Sekarang saya tanya, masalah ada pada hidup atau pada situasi hidup? Tapi sekarang hidup penuh masalah. Gitu nggak? Yang masalah bukan hidupnya, tapi situasi. Kalau ada masalah, berarti urusannya sama apa? Situasi. Berarti yang ingin diselesaikan hidupnya atau situasi hidupnya? Nah ini nanggung, udah hidupnya beresin aja deh. Enggak gitu. Makanya Ibu Bapak kalau saya pinjam dari ajarannya Hindu Buddha, kalau orang bunuh diri, tanpa babi Bu, dia masuk ke alam preta namanya. Masuk ke alam preta itu alam paling rendah, untuk dapat casing manusia lagi, itu perlu triliunan tahun untuk dapat ini lagi nih. Quote and quote ya, ini gampangannya begitu. Berarti Ibu Bapak punten bisa mohon maaf. Ini perlu dirawat nggak kira-kira? Bagaimana aku akan merawatmu ketika kamu tidak merawat apa yang aku wujudkan? Ibu Bapak punten ya, mohon maaf ya. Punten bisa mohon maaf. Berapa persen kita menyangka ketika kita mandi lagi ibadah Bu Pak? Berapa persen ketika kita lagi makan, lagi ibadah, lagi minum, lagi ibadah. Semuanya hanya dalam konteks merawat dia nih, yang bentuknya nama nih, yang menjadi wujud dan mawujudnya ini gitu. Oh kalau sufi kan sadis banget. Aku lagi mau memandikan Allah katanya. Iya kenapa? Wujudnya. Jadi aku mau merawat ini sebaik-baiknya, mau menjaga ini sebaik-baiknya karena kenapa? Ya ketika aku merawat tubuhku, aku merawat penciptanya gitu. Oke nggak Bu Pak? Dapat ya? Berarti waktu Ibu Bapak bercermin lagi ngelihat siapa? Ya bisa jadi setan sih, bisa. Kan setan itu frekuensi rendahnya Allah. Oke? Oke? Jadi di perspektif ini, seenggaknya kita ngerti. Oh, kalau dia adalah maha dari sumber segala sumber, dari kecerdasan maha kecerdasan, untuk mewujudkan quote and quote lah ya bahasanya, membuktikan dia maha, perlu ada barangnya dong. Oke Bu Pak? Sekarang saya tanya. Ibu Bapak pernah dengar nggak? Adam diajari nama-nama. Iya. Di level 2 tambah 2, pemikirannya, Dam ini gelas ya. Dam ini mic ya, Dam ini spidol ya, ya gitu sih nggak apa-apa juga. Tetapi kalau kita ngerti nama yang ada kaitannya sama sifat, berarti Adam
Diajarkan untuk mengalami semua sifatnya Tuhan. Betul nggak Bu, Pak? Yes. Jadi nanti yang kita ketahui 99 dari mulai Rahman, Rahim sampai semuanya, semua sifat-sifat Allah yang tidak terbatas itu, kalau disatuin menjadi dizip, itulah yang disebut Allah. Sampai sini oke? Punten ya, ini untuk memudahkan. Berarti ini sekumpulan sifatnya menjadi esa, menjadi tauhid, menjadi satu kesatuan. Berarti Ibu Bapak, maaf ya ini supaya gampang aja. Kita datang untuk mengalami itu nggak kira-kira? Sip. Berarti setiap peristiwa yang datang, namanya Allah bukan? Ini bukan alif lam lam aja, bukan. Ya ampun, nanti kita ngerti. Ya ampun. Di situ baru kita ngerti, subhanallah, alhamdulillah. Di situ kita ngerti, Allahu Akbar, ya elah. Ini nggak usah jauh-jauh ke zat lah ya. Kita udah bahas ulang-ulang ya Ibu Bapak. Kalau semesta raya sekertas putih ini, bumi segini nih, cetek. Betul nggak? Kalau bumi segede gitu, Jakarta segede apa? Betul? Kalau bumi segede itu, Tebet segede apa? Aduh, nothing. Kalau bumi segede itu, si abu segede apa? Ya elah, ngerasa penting banget sih abu gitu, kecil banget gitu. Secara nalar aja kalau kita ngerti ini begitu, Allahu Akbar, ya elah, I am nothing. Itu yang disebut nothingness gitu. Berserah tuh bukan, surrender tuh bukan konteksnya bahwa, ya maaf ya Ibu Bapak, sujud itu kan bukan begini sebenarnya. Tapi bagaimana aku bersedia untuk dialirkan pengalaman-pengalaman Tuhan melaluimu. Oke Bu, Pak. Gini, kan kita harus tahu konsep kita dilahirkan di sini. Tapi apakah itu adalah kita dilahirkan itu rohnya yang minta untuk dilahirkan atau berwujud, atau ditugasin sih sama Sang Pencipta? Jadi karena ada juga yang bilang, saya nggak pernah minta untuk dilahirkan gitu, kalau udah menghadapi. Tapi kalau udah dilahirkan ya kita punya tugas memang untuk bisa tadi mengerti sifat-sifat Allah, atau harus tough lah, harus sampai di akhir gitu. Nah, cuma pertanyaannya tuh, itu dilahirkan sebenarnya ditugasi, atau memang kita minta sih gitu waktu masih roh gitu ya? Oke. 20 menit lagi Bu, tenang. Next 20 minutes, nanti kita ke situ. Ibu Bapak, kalau kita ada sebagai akibat, ada sebab nggak kira-kira? Udah itu dulu aja. Kenapa? Karena konsekuensi sebab akibat itu nggak bisa lepas. Tapi, ada tapinya sih, di 1678 dibilang, kamu dikeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Lupa nggak Bu Pak? Iya, kita di kehidupan ini amnesia. Makanya nanti Quran selalu banyak kata-kata, ingatlah. Contoh nih. Tar, sampai sini oke Ibu Bapak? Sip? Ini kita ngomong nama dulu nggak apa-apa ya? Jadi kalau ngomong sekarang nama-nama Allah bukan Ya Rahman, Ya Rahim. Ya boleh-boleh aja sih. Boleh. Jadi nanti kita ngerti, bukan menghafalkan Asmaul Husna yang membuat kita ke surga, tapi mengalami Asmaul Husna, kita ada di frekuensi surga gitu kira-kira. Jadi Asmaul Husna buat dihafal atau dialami? Dua-duanya, nggak enak sama yang hafal atau Bu. Udah, nggak apa-apa. Udah dua-duanya aja dulu, nggak apa-apa, udah lah gitu. Jadi kalau gitu saya sia-sia ngafal. Enggak, bagus-bagus aja sih. Bagus, seenggaknya notice. Oke? Nah, puntennya ini contoh gampang-gampangan aja. Desain mobil listrik udah ada di Lauh Mahfuz belum? Udah, cuman baru bisa tercipta 2023 misalnya. Karena baru ada khalifah yang menemukan.
Ibu bapak semua inventor disebut menemukan atau menciptakan? Berarti kalau menemukan udah ada atau belum ada? Makanya peringatan itu nggak pernah kata-katanya warning, tapi reminder. Contoh-contoh. Ini nanti berkaitan sama pertanyaan ibu sedikit. Ibu bapak semuanya, sebelumnya kita bersatu 100% sama Tuhan nggak kira-kira? Ya, nanti rada bandel keluar gitu kira-kira. Nih, keluar di sini. Berarti, maaf ya ini supaya gampang aja. Berarti kita sebenarnya gengnya Tuhan nggak? Cuman lagi keluar geng sekarang. Karena nyaman di sini. Disuruh balik ke sini nggak? Disuruh balik ke sini nggak? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Untuk apa? Sekarang saya tanya, mengingat tuh mengingat apa? Ya apa yang diingat? Berarti kalau disuruh diingat, datanya udah ada belum? Udah, cuman di aku 4 yang di otak, lupa. Tapi di bagian yang lebih esensial, memorinya tetap ada nggak? Gitu. Saya mau nanya ibu bapak, mengingat bahasa Inggrisnya apa? Remember. Mengulang, member menjadi anggota. Kamu kembali ke anggota Tuhan lagi dong gitu. Kamu jangan lepas gitu. Makanya sholat untuk tetap ada di tracknya Allah nggak kira-kira? Untuk tetap kamu akan menjadi sebagai sebuah penyaluran yang aku rencanakan. Dan at the end of the day, ibu bapak, kita nggak pernah bisa menolak kenyataan. Selesai. Jadi terlepas tadi mau ini diutus, mau ini dipilih, cuman satu aja. Tugas PR kita, kalau ngomongin free will ibu bapak, rada hoax sih sebenarnya. Pilihan ujung kita, nggak ada pilihan. Untuk apa? Menerima. Betul nggak bapak? Tapi mungkin di tengah-tengah saya mau A, mau B, ya udah aja sih. Tapi ujungnya disuruh apa? Nerima. Karena kalau nggak diterima, chaos. Oke bu pak? Aduh makin lemas gini nih pelajaran TK ini. Ya pak. Oh iya dong. Makanya the ultimate reality nih. Iya. Makanya kalau dalam konteks Atman lah, Brahman lah, nanti punya semua spektrum-spektrum, imanen lah, transenden lah, macam-macam bu. Jadi nanti ibu bapak maaf ya, menyembah Allah tuh bukan masalah ada, ini nih alif lam lam ha nih. Nah ini Asmaul Husna. Ya, ini Asmaul Husna. Tapi ya jadi pajangan bagus-bagus, lucu kan buat foto gitu, nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi kalau ini tidak dialami, menjadi pengalaman Tuhan nggak kira-kira? Enggak. Oke bu, pak. Sip. Nah lanjut dulu dikit, lanjut dulu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Dah. Si sumber, kita sepakati dulu, ini yang kita sebut aku satu. Aku satu atau dia satu? Aku satu atau engkau satu? Kenapa pakai kata aku? Lah, karena nggak pernah terpisah. Contoh. Hanya engkaulah. Orang ketiga nggak? Orang kedua nggak? Ya, di luar diri kita nggak? Iya. Hanya dialah. Di luar nggak? Iya. Sekarang saya tanya, Allah dekat apa jauh? Jadi mau ngomong engkau, mau ngomong dia, ini kira-kira yang di luar atau yang di dalam? Nah gitu. Makanya dirikanlah sholat untuk mengingat, bukan dia, aku. Tapi aku yang mana nih? Karena kita punya spektrum. Oke bu, pak. Sip ya. Singkat cerita nih. Dah, bismillah ya. Si aku satu ini memercik dari maha energi jadi energi partikular. Ini rumah Setebet Raya, pusat PLN-nya sama nggak? Sama, tapi begitu masuk punya gardunya masing-masing nggak? Nah gitu.
Tagihannya beda-beda nggak? Beda. Tergantung apa? Tapi sumber listriknya sama nggak? Nah gitu. Berarti ibu bapak kalau dalam perspektifnya Rumi bilang, kalian ini bukan tetesan dalam lautan, tapi lautan dalam satu tetes, dia bilang. Pertanyaan, ibu bapak maaf ya, mau rumah segede apa, megang listrik, nyetrum semuanya juga bu. Sok ibu, bu tagihan listrik bapak 2 juta, nyetrum sama. Setrumnya sama nggak? Sama. Maksud saya, kalau mau ngerasain asinnya lautan, perlu minum selautan nggak? Berarti, dropping sifatnya si lautan ada di sini semua nggak kira-kira? Sip. Terus masih mau nyari Tuhan di Ka'bah gitu misalnya? Masa Allah nongkrong di situ? Ya nggak apa-apa juga sih. Konteksnya itu simbol. Ibu bapak doa di depan Ka'bah sama doa di Tebet lebih dengerin yang mana? Iya. Tapi orang memang perlu ritual perlu. Cuman kalau baru tahu cuman ritual berarti Cuman kalau baru tahu ritual berarti terbatas oleh letak geografis. Oke Bu Pak. Sip ya. Nah, ceritanya ini menyebar nih menjadi percikan-percikannya. Dari Wanas menjadi Meninus. Oke? Ibu bapak kita mau Wanas detik ini bisa nggak? Bisa, gimana caranya? Merem. Begitu kita bareng-bareng merem. Gak ada semuanya. Betul? Begitu buka mata, baru kelihatan beda-beda. Betul? Berarti ketika ada perbedaan, ketika dia memercik, akhirnya menimbulkan jarak, menimbulkan ruang dan waktu, terjadilah yang namanya dualitas. Di mana asalnya oneness, jadi meniness. So, punten, mohon maaf nih. Kan ada sadar, bangun, ada mabuk. Ibu bapak sekarang lagi yang mana nih? Yang bener ah. Hah? Gini. Begitu ngelihat orang lain bajunya beda komplain, berarti dia melihat perbedaan atau melihat persamaan? Mabuk pasti. Kenapa? Karena dia ngelihat pakai ini yang terbatas. Betul? Tapi begitu ngelihat mau beda mau apa, oh udah bedanya cuman casing, isinya itu juga, dia dan aku nggak ada bedanya, sumbernya sama, maka aku tidak berhak menjelekkan dia. Nah itu mulai sadar. Betul? Sekarang saya tanya, yang menilai yang sadar atau yang mabuk? Yang sadar, ya waktu menilai lagi mabuk nggak? Berarti waktu sadar lagi apa? Bersaksi. Oh kuning, saksikan. Oh merah, saksikan. Oh hijau, saksikan. Kenapa? Mau kuning, mau merah, mau hijau. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya elah sumbernya dia juga. Cuman dia pengalamannya itu kita beda situasi hidup tapi kita sama dari hidup yang satu. Oke nggak ini ibu bapak? Oke? Masa tuh ibu bapak ngelihat set kalung, salib, kafir. Ada orang botak pakai kuning-kuning, kafir. Bisa gitu nggak? Bisa gitu nggak? Kemarin ada berita, sesama Islam aja bisa bunuh-bunuhan bu, Pak. Betul nggak?
Berarti chaotic itu terjadi saat apa? Saat kita merasa ada keterpisahan. Nah, keterpisahan itu namanya dunia. Jadi ibu bapak kalau kita ngelihat orang ngejudge bahwa dia A, dia B, dia C, berarti kita lagi ada di mana? Dunia. Level basic rendah. Jadi ibu bapak maaf loh ya, orang yang duniawi itu bukan yang Lamborghini-nya 5, villanya 7, bukan. Ibnu Arabi itu kaya banget bu, Pak, tapi sufi. Jadi kalau sekarang ada yang bilang, alah ini tetangga kaya banget, gak apa-apa lah. Dia di dunia enak, tapi nanti di akhirat mungkin gak oke. Nah itu mah sirik religius aja sih gitu. Itu namanya julid fisabilillah bu, Pak ya. Julid yang agak religius gitu. Kita mah gak apa-apa ya gini juga ya. Di dunia kita sengsara, apa yang penting nanti di akhirat. Ya elah, di akhirat makin kere lah, pusing. Kenapa? Karena itu adalah wilayah tumbuh, betul gak bu, Pak? Ini wilayah nanam gitu. Ibu bapak punten ya, mohon maaf. Orang yang kaya banget, super kaya, bisa gak hidupnya di akhirat? Bisa. Berarti dunia dan akhirat urusan kepemilikannya gak? Bukan, kepemilikannya memberatkan hidupnya atau tidak gitu. Ibu bapak punten ya, punten bisa, mohon maaf. Ada gak orang yang duitnya banyak, mobilnya banyak, tapi dengan kebanyakan itu hidupnya jadi susah? Nah itu duniawi namanya. Betul bu Pak? Ada gak mobilnya cuma 1, rumahnya juga biasa-biasa aja, tapi happy all the time, ada gak? Akhirat. Tapi daripada nangis di Avanza, mending nangis di Lamborghini sih bu Pak, lebih enak di situ. Beda, kelasnya beda. Gitu. Meskipun dua-duanya nangis gitu kira-kira. Paham ya? Jadi kalau Lamborghini plus happy itu adalah dia ada di akhirat, fasilitasnya namanya surga gitu. Aduh ini mau ngomong Avanza gak enak, tapi ini mah contoh aja ya ibu bapak ya, punten pisan, ini mah contoh-contoh. Udah di Avanza, julid lagi hidupnya, dia udah dunia, neraka lagi gitu kira-kira. Avanza lagi. Ini mah contoh ya ibu bapak, punten pisan supaya gampang. Oke? Sekarang saya tanya punten. Ada nggak dia di akhirat kesadarannya, tapi situasinya neraka? Ada. Jalan kaki tapi happy. Oke? Dia di dunia, tapi dia di akhirat tapi fasilitasnya neraka. Bisa nggak? Yang tadi itu. Dia di dunia, tapi fasilitasnya surga. Bisa nggak? Bisa. Jadi orang, gini, gampangannya gini ibu bapak. Ini top performance saja ya. Udah Lamborghini, happy lagi. Wah top. Yang rada lumayan, Avanza happy lumayan. Lamborghini macet kebakar pak, kemarin juga ada pak Wisut gitu. Udah Avanza, kere, sedih, julid. Nah ini yang di sini. Paham ya? Makanya surga dan neraka itu seluas langit dan bumi. Langit itu wilayah akhirat, bumi itu wilayah fisik gitu. Jelas ibu bapak? Sip. Makanya kita doa, Robbana atina fi dunia hasanah, akhirat hasanah. Lamborghini dapat tapi happy. Itu intinya. Ibu bapak saya pernah cerita nggak ya? Satu peneliti namanya Paul Purcell PhD. Dia meneliti tentang konteks yang namanya orang paling sukses sedunia bu pak. Penelitiannya namanya toxic sukses. 100 orang paling krem de la krem, paling top dari financial, properti lah, artis, apa semua. Dikumpulin sama dia yang paling top, yang gak ada serinya paling top aja udah. 90% orang yang di puncak kesuksesan, hidupnya gak bahagia ternyata bu pak.
Dan kebanyakan mereka matinya bunuh diri. Jadi, secara surganya dapat, secara akhiratnya dapat, tapi keadaannya di neraka. Duit banyak, villa banyak, kerjaan bagus, tapi hubungan relationship di neraka terus. Terjadi Bu, Pak. Di penelitian itu gitu. Oke Bu, Pak. Meskipun ibu bapak sekali lagi ini Lamborghini sama Avanza jangan dipikirin ya, ini mah contoh ya. Nggak jelas, nanti ada surga nih. Bukan. Oke? Nah, ketika dia terpercik, nih, percikan, makanya ada kalimat gini. Bahasanya enak apa ya? The way ya, boleh lah cara. Cara kembali ke Tuhan sebanyak ruh yang aku tiupkan. Pernah dengar gak? Yes. Artinya, setiap percikan-percikan ini pasti ada quote and quote perjalanan untuk mengalami semua yang ada di pusat gitu kira-kira Bu. Oke? Paham sampai sini? Nah, dari sumber memercik menjadi partikular, ini namanya Adam, gitu Bu. Jadi Adam tuh bukan bapak-bapak, namanya Adam, bukan. Makanya aku hendak memercikan, namanya Adam. Source-nya nih, gardu PLN di masing-masing rumah tuh Adam tuh. Nah, karena ini adalah wilayah energinya, setiap energi ada vibrasi frekuensi nggak? Ada gejolak-gejolaknya, maka terjadilah Hawa. Apa itu Hawa? Jiwa kita. Yang di dalamnya penuh dengan nafs. Makanya sering disebut hawa nafsu itu buruk. Jadi nafsu itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik disebut birohmah, yang su itu adalah buruk. Maka kalau ngomongin nafsu, itu nafs di frekuensi rendah. Jadi ibu bapak punten ya, mohon maaf. Adam dan Hawa ada di mana? Ini menyatu nggak? Makanya Quran selalu mengatakan, sebenarnya nggak ada kata-kata suami istri sih, tapi pasangan. Karena setiap Adam selalu ada Hawa. Setiap si percikan selalu diberikan kecenderungan. Kenapa? Karena kecenderungan itu nanti yang akan membawa kita mengalami semuanya gitu Bu, Pak. Birohmah, ya, dirahmati. Nah. Ini oke Ibu Bapak? Sip. Sekarang saya tanya, punten. Pikiran adanya di Hawa atau di Adam? Iya kok ragu-ragu? Pikiran. Di jiwa atau di... gini nih, ini percikan ini kan disebut ruh nih. Ini disebut jiwa. Pikiran di ruh apa di jiwa? Jiwa, perasaan, keinginan, mau, ekspektasi, perspektif, point of view. Maka ketika Adam ketemu jiwa, ketika Adam ketemu Hawa, muncul semua itu nggak kira-kira? Itulah disebut anak cucu Adam gitu. Jadi sebahagian ruh dan banyaknya hawa-hawa ini yang sering disebut anak cucu Adam itu kita ini karena ada ruh dan ada jiwa. That's it. Ibu bapak punten ya, ngelihat yang beda bisa marah nggak? Marah karena ada ekspektasi nggak? Di sini ada perasaan, imajinasi, memori, point of view. Di situ ada segala bentuk perasaan, ribuan emosi. Itu turunan nggak semuanya? Nah ini semua anak cucunya gitu.
Ini bukan kita semua satu keturunan dari Adam, yang mana? Paham Ibu Bapak? Makanya yang terkenal dari anaknya Adam cuma ada dua, Habil dan Kabil. Dualitas itu hanya konteks yin dan yang, selesai. Punten nih ya. Hawa sama Adam, pikiran sama rasa, lebih menang yang mana Bu Pak kadang-kadang? Pikiran. Makanya Hawa menguasai nggak? Iya. Nafsu. Sekarang saya tanya, kalau Hawa menguasai, kira-kira mau-mau kita, ekspektasi kita, semua apa yang kita pengenin, itu yang jadi Tuhan nggak kira-kira? Iya. Maka, kalau kita mengikuti Hawa kita, dikasih fasilitas sama Tuhan, namanya setan. Jadi setan fasilitas bukan Bu Pak? Pokoknya kalau kita main di aku tiga, udah setan aja. Dia ngelihat kejelekan orang, dia merendahkan, dia kikir, dia ina itu ina. Kenapa? Karena dia menuhankan si anak cucu ini, dia menuhankan semua partikel-partikel, dia lupa bahwa dia adalah bagian dari satu kesatuan gitu kira-kira. Memisahkan, betul. Oke? Oke? Tetapi kalau udah nanti di levelnya Adam, fasilitasnya namanya malaikat. Malakut. Malaikat itu nama artinya potensi. Awas Ibu Bapak dengar malaikat bukan putih ada sayap cik 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 cik, bukan. Ya nggak apa-apa lah, itu mah simbol sih. Bukan. Ibu Bapak punten mohon maaf, pernah nggak mengalami kayaknya aku berbakat banget deh ini. Kayaknya aku gitu, nggak pernah nggak? Ibu Bapak kalau Ibu Bapak lagi sesuatu, di dalam ada yang cerita, ngobrol, bertanya gitu nggak kira-kira? Munkar Nakirnya bekerja, Jibrilnya bekerja, Mikailnya bekerja, semuanya bekerja, itu semua intinya di dalam potensi malaikat kita gitu. Ada malaikat penanya di alam kubur nggak? Siapa yang suka nanya? Ya Munkar Nakir kan? Iya kan? Berarti begitu Ibu Bapak lagi lihat mempertanyakan sesuatu, potensi pertanyaan hidup nggak diri? Nah, Munkar Nakir lagi kerja gitu. Pencatat apa? Rokib Atid. Pencatat baik, pencatat buruk, betul? Berarti begitu Ibu Bapak ngelihat ada yang bajunya beda, ih jelek, nah Rokib Atid lagi kerja nih, yang jelek-jelek dicatat sama kita. Kalau ngelihat, ih keren, Rokib kerja, ih buruk, Atid kerja. Jadi memori nggak kira-kira? Itu potensi semuanya. Gimana Pak? Fungsi. Jibril itu dari kata jabarul yang memberikan, menjabarkan, menerangkan. Sekarang saya tanya Ibu Bapak punten ya, gimana kita mau dapat fasilitas Jibril kalau kita nggak pernah nanya? Betul nggak? Berarti fasilitas ini ada nggak? Tapi fasilitas ini hanya akan on kalau kita tidak ada di aku tiga. Jadi kalau masih di Hawa, kalau masih di level-level mau-mau, keinginan apa, fasilitasnya apa? Setan. Berarti harus naik ke atas nggak? Iya, berarti ini dilepasin, pindah tempat, fasilitasnya baru, Jibrilnya nyala di situ. Hening, tenang, damai, mutmainah, baru ada di sini nih. Sampai sini oke Ibu Bapak? Ya. Iya. Betul, Bu. Iya. Lah, emang Quran mau cerita di tempat yang di luar diri kita? Enggak. Bal huwa ayatum bayinah fi sudur. Semuanya inside you gitu. Berarti Ibu Bapak mohon maaf ya, mohon maaf nih. Ini gampangan aja. Saat kita ada di emosi frekuensi rendah, fasilitasnya apa? Setan.
Makanya fasilitas setan pasti dekat-dekat dengan neraka. Panas nggak? Nah gitu. Ya. Berarti kalau self-talk munkar nakir ada nggak di situ? Nah gitu. Nyatet. Dari situ dapat ide. Bikin sesuatu. Mikailnya kerja. Ada rezeki nanti. Gitu. Iya kalau lagi marah. Iya. Sip. Betul. Jadi saat marah menjeda, kita lagi switching dari fasilitas setan kepada malaikat. Dari level neraka kepada surga. Paham ya? Ya. Ini abis ngomongin setan jadi banyak yang ngacung gini ya. Kenapa ini ya? Ya, Ibu silakan. Ini pakai ini ya. Biar kadang-kadang. Assalamualaikum Kang Abu. Ya. Tadi kalau penjelasan Kang Abu, lower order of thinking itu yang ngafal. Ya. Is that mean bahwa para tahfiz, para penghafal Quran yang hanya menghafal saja tanpa berkesadaran, Iya. itu juga lower level of thinking? Mau ngomong iya tapi nggak enak, Bu. Iya, tapi itu kan yang kita diajarin, ngafal Iya. tanpa ngerti artinya. Betul. Sampai sholat pun kita nggak tahu ngedepnya ke siapa. Betul. Ya. Betul. So this is the sistemnya dong yang wrong, yang tidak ngajarin kita untuk ngerti. Nanti Ibu ngerti. Kenapa ada sistem yang wrong, nanti ngerti. Bentar lagi. Ya. Ya, silakan. Kang Abu, saya jadi berpikir mengenai sistem parenting sekarang ya. Ya. Jadi anak-anak kecil kan udah mulai diajarin ngafalin ayat, terus Ya. kemudian ada salah satu doa pengusir setan gitu ya. Betul. Nah, kenapa tidak diajarkan hal-hal seperti ini Ya. yang mudah mereka cerna dan bisa mereka praktekkan sejak dini? Gitu. Ya. Kenapa Itu coba, Bu? salahnya di mana ya Pak? Kenapa ya? Kenapa coba, Bu? Kenapa? Karena orang tua itu nggak ikut rumah putih, udah gitu aja, Bu ya. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.